Papa, Mama, dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes. Mantap. Ya, kakak percaya adik-adik hari ini pasti senang dan bahagia, bersuka cita karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Iya betul kakak. Iya, adik-adik yang ada di rumah. Untuk memulaikan ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Iya, semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat satu pujian, kasih. Kita gerakan ya adik-adik. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa. Lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggumu, biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami dapat lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu kami dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik silakan duduk. Tetap semangat ya, kita akan sekali lagi akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Apa kakak Yernalis? Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya. Kita menyanyi dengan penuh sukacita ya.
adik-adik yang di rumah? Masih ada sukacita? Kak Ernalis masih ada? Amin. Ya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Ronald. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Apa Kakak Ernalis? Baca kitab suci, baca doa kitab tiap suci. hari. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan di dalam doa. Semua duduk tenang, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada hari Minggu yang luar biasa ini, kami kembali mau belajar akan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh kami dengarkan dan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita hari ini masih seputar tentang bulan Desember yang setiap tahunnya kita rayakan adalah tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu itu di negeri Palestina dikuasai oleh sebuah kerajaan yang luar biasa, adalah kerajaan Romawi di bawah pemerintahan seorang kaisar. Dia mengeluarkan perintah kepada pegawai-pegawainya agar seluruh penduduk yang ada di Palestina kembali ke kampung halamannya untuk mendaftarkan diri. Tidak terkecuali laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak harus kembali ke kampung halaman mereka untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk. Kalau sekarang namanya itu adik-adik sensus penduduk. Pengumuman ini disampaikan di seluruh lorong-lorong yang ada di negeri Palestina ketika itu. Sehingga informasi ini didengarkan oleh semua orang. Tidak terkecuali Yusuf dan Maria yang ada di Palestina ketika itu. Ketika mendengar, mereka duduk berdiskusi di dalam rumah adik-adik. Yusuf dan Maria bertukar pikiran tentang informasi yang mereka dapatkan. Maria, kita harus kembali ke kampung halaman untuk mendaftarkan diri seperti yang disampaikan oleh pegawai-pegawai kerajaan Romawi atau pegawai-pegawai kaisar. Tetapi Maria menjawab, bagaimana kalau kita menunggu bayi ini lahir, baru kita kembali ke kampung halaman kita di Bethlehem. Tapi Yusuf berkata lagi seperti ini, tidak bisa Maria. Kalau kita tidak secepatnya kembali ke Bethlehem, nanti kita akan dihukum oleh pemerintah. Nanti kaisar menghukum kita. Bagaimana nasib kita nantinya? Kita harus kembali ke Bethlehem. Kita berjalan perlahan-lahan dan saya yakin anak ini belum lahir
ketika kita tiba nanti di Bethlehem. Adik-adik, memang ketika itu Maria istri Yusuf sedang mengandung. Mau tidak mau, Maria harus menyetujui dan menerima apa yang disampaikan oleh Yusuf suaminya. Dan malam itu juga adik-adik, mereka berkemas segala keperluan yang akan mereka pakai, mereka masukkan, mereka bungkus, dan mereka berangkat. Zaman dulu adik-adik, masa itu belum ada helikopter, belum ada pesawat terbang, belum ada kereta api, juga belum ada bis yang seperti kita saksikan setiap hari adik-adik. Dan perjalanan dari Palestina atau di Nazaret menuju Bethlehem ketika itu cukup jauh. Dan pastinya mereka kelelahan. Nah, setelah melewati perjalanan yang cukup jauh adik-adik, Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem pada malam hari yang sudah larut. Dan mereka juga kelelahan, mereka kedinginan. Sementara Maria sudah merasakan kesakitan dan sepertinya akan melahirkan bayi yang dikandungnya. Adik-adik, malam hari itu Yusuf dan Maria mendatangi banyak sekali penginapan untuk mencari tempat untuk mereka. Tetapi sayang sekali adik-adik, tidak ada satupun penginapan yang menerima karena semua kamar sudah penuh. Bayangkan adik-adik, kota kecil Bethlehem didatangi oleh seluruh penduduk asli Bethlehem dari seluruh penjuru negeri berkumpul di sana. Dan tidak ada tempat atau kamar yang kosong untuk Maria dan Yusuf. Dalam kelelahannya adik-adik, Maria berkata kepada Yusuf, mintalah tolong kepada salah satu dari antara penginapan untuk saya berbaring. Tempat kosong apa saja, asalkan ada tempat saya untuk berbaring. Sepertinya adik-adik, semakin dekat waktunya Maria untuk melahirkan. Dan mereka tiba pada suatu penginapan dan dia berkata, tidak ada kamar lagi yang kosong kecuali di sana ada sebuah kandang yang kosong. Kemudian Yusuf menuntun istrinya Maria perlahan-lahan menuju kandang yang kosong itu. Tidak lama Maria melahirkan. Bayi itu dibungkusnya dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Nah adik-adik, biasanya kalau orang melahirkan kan di rumah sakit, bayi yang lahir diletakkan di atas ranjang atau tempat tidur yang bagus, ada selimut yang mahal. Tapi bayi Yesus adik-adik, dia dibungkus dengan kain lampin. Tempat tidurnya palungan. Kalian tahu palungan? Itu tempat makanan bagi hewan. Dan bayi Yesus dibaringkan di sana. Sementara itu adik-adik, di luar kota Bethlehem ada padang rumput. Zaman dulu di situ juga Daud menggembalakan domba-dombanya pagi hingga larut malam. Para gembala yang ada di sana ketika itu sedang mulai menyalakan api unggun, ada yang sedang berbaring, ada juga yang mungkin sedang mempersiapkan makan malam mereka atau bikin air hangat seperti kopi untuk mereka nikmati sambil menjaga domba-domba gembalaan mereka. Mereka ini orang susah juga loh adik-adik. Mereka harus menjaga domba-domba. Kalau ada yang hilang atau mati diterkam binatang buas, mereka harus menggantinya,
mereka harus membayarnya adik-adik. Kalau tidak, bisa saja mereka dipecat, bisa saja mereka kena marah dari pemilik domba-domba tersebut. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka sedang mempersiapkan api unggun dan melepas lelah mereka, tiba-tiba malaikat Tuhan datang di antara mereka. Malaikat ini terang benderang sehingga para gembala yang ada pada waktu itu silau dan menutup mata. Saking terangnya malaikat yang diutus oleh Tuhan. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, para gembala, karena saya datang untuk membawa kabar sukacita, kabar yang baik sekali. Bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dalam kandang yang dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan." Wah, adik-adik, ketika mendengar berita itu, semakin banyak malaikat yang datang. Semakin banyak malaikat yang datang, kemudian mereka bernyanyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara mereka yang berkenan kepadanya." Gembala-gembala yang mendengar nyanyian malaikat itu takjub, mereka heran, mereka begitu takjub akan pujian yang dinaikkan oleh para malaikat. Seketika itu juga mereka berkata satu dengan yang lain, "Ayo kita pergi ke Bethlehem, kita mencari kandang di mana bayi Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan itu kepada kita." Mereka bergegas, mereka begitu cepat berjalan bersama-sama semuanya mencari sang bayi. Dengan tuntunan Tuhan, adik-adik, mereka akhirnya menemukan kandang domba, dan di dalamnya ada seorang bayi yang telah tertidur lelap, dibungkus dengan lampin, dan dijaga oleh ibu bapanya, Maria dan Yusuf. Mereka bersuka cita, mereka bergembira, dan tidak lupa adik-adik, mereka menceritakan semua yang mereka temui dan mereka jumpai dan yang mereka alami ketika mereka sedang menggembalakan domba-dombanya dan ketika berjumpa dengan para malaikat. Beberapa lama mereka menyaksikan kehadiran sang bayi itu, bayi Yesus Juru Selamat dunia yang telah dijanjikan dan telah dibuatkan oleh para nabi di masa yang lalu. Mereka berencana untuk kembali ke padang rumput di mana domba-domba gembalaan mereka berada. Dalam perjalanan pun adik-adik, mereka berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan penduduk-penduduk yang ada di sekitar Bethlehem dan berkata, "Hei, kami telah berjumpa sang bayi, sang raja, juru selamat yang telah dijanjikan dan telah dinubuatkan oleh para nabi pada masa lampau. Kesanalah dan jumpai mereka." Nah, adik-adik, satu pelajaran yang boleh kita dapatkan pada hari Minggu ini adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ketika datang, bukan datang dengan seluruh kemegahannya, dengan seluruh kebesarannya, tetapi dia datang dan hadir di tempat yang paling hina, dalam sebuah kandang, di dalam palungan tempat makanan hewan. Dan orang yang menyaksikan pertama kali adalah orang yang hidupnya sulit, hidupnya susah, adalah para gembala. Begitu juga adik-adik dengan kita, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dalam hati kita, yang kelahirannya, yang Natalnya kita rayakan sepanjang bulan Desember. Tidak memilih orang kaya, orang miskin, atau siapa saja, anak-anak, orang tua, atau orang dewasa, tapi semua Tuhan datang
kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk kakak dan juga adik-adik semua. Oke, sampai di sini pelajaran Alkitab kita untuk minggu ini tanggal 19 Desember 2021. Dan ada satu tugas untuk adik-adik di rumah, yaitu ayat hafalan. Hafalan kita untuk minggu depan adalah Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dipelajari ya, dihafal untuk minggu depan. Sampai jumpa. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Ya, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Bagaimana sikap berdoa yang baik adik-adik? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini, di mana ya Tuhan kami sudah mengangkat puji-pujian kepadamu. Dan di dalam ibadah kami ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang kelahiran-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Ronald tadi ya Tuhan, boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, lewat syafaat kami pagi hari ini, kami mau berdoa ya Tuhan bagi kedua orang tua kami. Mari Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah kehidupan orang tua kami, dan khusus ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesabaran ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan, berikan hikmat, kesabaran bagi kedua orang tua kami di dalam mendidik kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mari Tuhan Yesus ambil alih kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam bermain, di dalam belajar, kiranya Tuhan senantiasa menemani kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru kami dan kakak-kakak pembimbing kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberikan kesabaran di dalam mendidik kami, agar kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bapa, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersyukur bersama-sama walaupun kami beribadah secara live ya Tuhan, tetapi kami percaya dalam ibadah kami Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan lewat ibadah kami ya Tuhan,
sebagai tanda sukacita kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan itu ya Tuhan boleh kami pakai dalam penata layanan kami sebagai sekolah minggu. Dan ya Tuhan, mari Engkau pakai tangan-tangan kakak-kakak pembimbing kami agar boleh digunakan persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Ini doa syukur kami, syafaat kami bersama-sama. Dengarkanlah ya Tuhan, karena kami datang senantiasa berdoa kepadamu, doa Bapa kami yang seperti Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, tetap semangat ya Kakak Yernalis ya. Iya. Masih Kakak kita ajak mengangkat. Kita bangkit berdiri. Ya, angkat pujian. Kita menyanyi satu pujian, Allah itu Allah baik. itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Ya, demikian ibadah kita. Sebelum Ibadah kita minggu menutup ibadah kita lipat tangan, kita berdoa, Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, demikian ibadah kita pada minggu hari ini. Tetap semangat ya adik-adik. Ya, walaupun kita beribadah secara online, tidak tatap muka ya, tapi kakak percaya adik-adik tetap bersukacita. Dan ingat adik-adik, di dalam bulan Desember ini, ya adik-adik sudah semester ya, sudah terima lapor. Ya, saatnya adik-adik beristirahat di rumah untuk sejenak. Ya, kita sambut kelahiran Tuhan Yesus seperti cerita Kakak Ronald tadi. Ya, tetap rajin apa? Kakak Yernalis kalau di rumah? Tangan. Ya, rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah pakai masker. Iya, pakai masker. Ya. Dan jangan lupa Kakak Yernalis tetap makan makanan yang bergizi dan tetap berdoa. Selalu berdoa. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di hari Minggu. Selamat pagi. Pagi. Beri semangat.